Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Today kita punya suasana baru yaitu studio, di mana kita di sini akan menghadirkan podcast juga, menghadirkan narasumber hebat. Kita akan bahas tentang finance, bisnis, dan investasi lebih jauh lagi. So pastikan teman-teman like, share, dan subscribe channel gue ini. Nah, today we will talking about finance atau tentang keuangan, terutamanya dalam menjalankan bisnis bagi pemula. Ada beberapa kesalahan yang mendasar sekali yang biasa terjadi pada bisnis-bisnis pemula, terutama yang dijalankan oleh anak-anak muda. Nah, kira-kira apa sih kesalahan-kesalahan tersebut? Kita akan bahas di video ini. Nah, sebenarnya finance atau keuangan dalam menjalankan bisnis itu sangat-sangat mendasar sekali karena dapat kita analogikan sebagai sebuah darah nadi dalam berbisnis. Layaknya tubuh manusia di mana kita dibekali dengan organ serta struktur fisik yang komplit, bisnis juga sama, memiliki struktur fisik, memiliki struktur organisasi dan organ-organ di dalamnya yang harus tersuplai dengan keuangan. Tubuh kita harus tersuplai dengan darah. Nah, bisnis, keuangan, uang merupakan darah dalam bisnis. Fungsi daripada darah ini tentunya untuk menjaga kesehatan daripada badan. Uang dalam bisnis menjaga kesehatan dalam berbisnis. So, laporan keuangan layaknya laporan kesehatan badan kita ya, ketika kita check up klinik. Nah, dari laporan keuangan saja seorang direktur, seorang pemimpin perusahaan bisa mengetahui bagaimana kesehatan bisnisnya berjalan. Nah, maka dari itu pengetahuan tentang finance dalam menjalankan bisnis sangat penting sekali supaya bisnis kita sehat, dapat berjalan dengan baik, dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Apa aja sih 3 prinsip dasar yang perlu kita ketahui tentang keuangan bagi bisnis pemula? Let's check for the first one. Yang pertama, kita harus tahu bahwa bisnis harus memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Jangan sampai kedua uang ini tercampur, karena biasanya bagi pebisnis pemula uang ini bercampur karena berpikirnya bisa masih kecil, uangnya masih cuma ratusan ribu, ya udahlah campurin aja dari satu dompet gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kebiasaan ini menjadi kebiasaan buruk kalau lebih lanjut diterapkan dalam bisnis kalian. Karena konsep memisahkan uang ini, kita dapat melihat progres daripada bisnis kita apakah sudah berkembang atau stuck di situ-situ aja. Ketika kita mengetahui bahwa usaha kita setiap bulan mendapatkan omset yang besar, tentunya kita mengetahui bahwa bisnis kita ternyata berkembang. Lebih parah lagi jika uang ini digabungkan, terus kemudian kita membeli kebutuhan-kebutuhan, bukan kebutuhan ya, liabilitas ya, yang sebenarnya tidak kita butuhkan untuk bisnis dan hanya bersifat untuk kepuasan diri kita pribadi. Tentunya ini akan merugikan sekali bagi bisnis teman-teman, bahkan bisa membuat bisnis teman-teman terancam gagal, bahkan bangkrut. Nah, ini yang biasa terjadi pada bisnis-bisnis pemula, bisnis-bisnis yang dijalankan oleh anak muda. Yang kedua, konsep compounding interest. Banyak anak-anak muda yang belum tahu tentang konsep ini. Konsep ini sangat penting sekali bagi mereka yang ingin merintis kekayaan. Banyak orang-orang kaya di luar sana yang sudah kaya raya karena memahami prinsip compounding. Prinsip ini merupakan prinsip untuk menggulung uang kita menjadi uang lagi. Uang tersebut dilipat gandakan untuk menjadi modal penghasil uang berikutnya. Sama seperti bola salju, ketika turun dari atas gunung, ia akan bergulung semakin besar hingga kemudian menggulung menjadi sangat besar sekali. Nah, konsep ini juga sama dalam bisnis. Ketika kita menghasilkan laba atau keuntungan dari bisnis, usahakanlah semaksimal mungkin digunakan untuk modal kembali supaya bisnis kita semakin besar, memiliki valuasi serta omset yang semakin besar ya, dan semakin berkembang untuk kesuksesan kita di masa depan. Lebih baik kita menunda kesenangan kita untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi di kemudian hari. Nanti kita memberikan self reward ketika bisnis kita sudah menghasilkan penghasilan yang stabil, penghasilan yang besar yang sekiranya kita ambil untuk kebutuhan kita tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha kita. Itu prinsip compounding interest teman-teman perlu lakukan dalam bisnisnya walaupun masih pemula. Yang ketiga, ini juga penting sekali bahwa seperti yang gue bilang di awal bahwa uang merupakan darah dalam bisnis, so kita harus bisa melakukan audit pencatatan keuangan supaya kita bisa tahu hasil kesehatan bisnis kita. Sama seperti tubuh manusia ya, ketika kita check up ke klinik, kita dapat laporan ternyata sehat, kondisi gula darah aman, diabetes gak ada gitu ya, tensi aman gitu. Bisnis juga sama.
Ketika kita bisa melakukan pencatatan keuangan dengan baik, pengeluaran, laba rugi, neraca gitu ya, kita bisa mengetahui ternyata bisnis kita berkembang dengan baik, berjalan dengan baik, dan ke depan targetnya seperti apa bisa kita rumuskan. Tapi lain halnya jika kita nggak punya laporan keuangan, tidak mau belajar tentang akuntansi, juga tidak mau belajar tentang mencatat keuangan, maka usaha kita akan berjalan tanpa arah tentunya ya. Dan tidak pernah tahu apakah bisnis kita dalam kondisi baik, sehat, sesuai target atau tidak, kita tidak akan tahu. Karena semua itu laporannya adalah laporan keuangan. Walaupun secara fisik terlihat bagus dan jalan dengan baik, belum tentu secara keuangan berjalan dengan sehat. So, buat teman-teman, pastikan bisa mencatat keuangan dengan baik. Minimal mungkin adalah pemasukan dan pengeluaran bisa dicatat, sehingga bisnis teman-teman bisa di-tracking perkembangannya, juga bisa dirumuskan ya target-target berikutnya. Itu dia 3 prinsip mendasar bagi teman-teman yang menjalankan bisnis. 3 prinsip dasar keuangan ini harus diaplikasikan. Gue Mas Istiari, jangan lupa share video ini, like dan subscribe jika teman-teman merasa konten-konten gue bermanfaat ya. Thank you udah menonton dan bye-bye.